Perkenalkan, nama saya Putra Ditya Hermawan. Saya dari kelas 07 TPLP 027. Saya ingin menjelaskan materi lengkap tentang mata kuliah Arsitektur Komputer dengan dosen Pak Tio Andrian. Yang pertama itu pengertian arsitektur komputer. Arsitektur komputer adalah konsep atau rancangan sistem komputer yang menjelaskan bagaimana komponen-komponen komputer saling berinteraksi untuk menjalankan instruksi dan mengolah data. Secara umum, arsitektur komputer mencakup struktur dan perilaku komponen utama atau CPU, memori, input atau output, hubungan antar komponen. Yang ketiga, cara data dan instruksi diolah di dalam sistem komputer. Perbedaannya adalah arsitektur komputer itu berfokus pada cara kerja sistem atau konsep dan rancangan logis. Yang kedua ada organisasi komputer, yaitu ia fokus pada cara implementasi fisik perangkat keras. Yang kedua ada komponen utama arsitektur komputer. Yang pertama ada unit masukan atau input unit, berfungsi untuk memasukkan data dan instruksi ke dalam komputer. Contohnya keyboard, mouse, scanner, mikrofon. Yang kedua yaitu unit pemrosesan pusat atau CPU, Central Processing Unit. CPU adalah otak komputer, bertanggung jawab terhadap pengolahan data dan eksekusi instruksi. CPU itu terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama adalah ALU atau Arithmetic and Logic Unit yang melakukan operasi aritmatika dan logika. Yang kedua ada CU atau Control Unit untuk mengatur jalannya instruksi dan mengontrol perangkat lain. Yang ketiga itu ada register untuk penyimpanan kecil dan cepat untuk data sementara. Selanjutnya ada unit memori atau memory unit, berfungsi menyimpan data dan instruksi baik sementara maupun permanen. Jenis-jenis memori itu ada 3. Yang pertama ada memori utama atau primer yang berisi RAM, ROM, dan cache. Yang kedua ada memori sekunder yang berisi hard disk dan SSD. Yang ketiga itu ada memori tersier yang berisi CD, DVD, atau tape drive. Yang keempat itu ada unit keluaran atau output unit. Dia menampilkan hasil proses komputer kepada pengguna. Contohnya monitor, printer, speaker, dan proyektor. Yang kelima ada bus system, saluran komunikasi antar komponen komputer. Itu ada 3, yaitu yang pertama ada databus, mengirim data. Yang kedua ada address bus, menentukan alamat memori. Yang ketiga itu ada control bus, mengirim sinyal kontrol. Yang ketiga itu ada siklus instruksi atau instruction cycle. Siklus ini menjelaskan bagaimana CPU mengeksekusi instruksi dari memori. Tahapan utamanya yaitu ada fetch, mengambil instruksi dari memori. Yang kedua ada decode, menerjemahkan instruksi. Yang ketiga ada execute, untuk menjalankan perintah oleh ALU atau CPU. Yang keempat itu ada store, untuk menyimpan hasil ke memori. Contohnya, CPU mengambil nilai A dan B dari memori dijumlahkan di ALU dan hasilnya itu disimpan kembali. Yang keempat itu ada jenis-jenis arsitektur komputer. Yang pertama ada arsitektur von Neumann. Ada data dan instruksi berada dalam memori yang sama. Yang kedua itu menggunakan jalur bus tunggal. Yang ketiga itu sederhana, tapi bisa terjadi bottleneck atau hambatan data.
Yang kedua itu ada arsitektur Harvard, memiliki memori terpisah untuk data dan instruksi. Yang kedua itu lebih cepat dan efisien, banyak digunakan pada microcontroller dan DSP. Yang C atau ketiga adalah arsitektur RISC dan CISC. Tipenya itu instruksi, dia itu sederhana, sedikit. CISC-nya itu kompleks atau banyak. Tipenya eksekusi, RISC-nya yaitu satu siklus per instruksi, CISC-nya yaitu banyak siklus per instruksi. Dan yang ketiga itu ada contoh. RISC-nya adalah ARM atau MIPS. CISC-nya adalah Intel x86. Yang kelima itu adalah hierarki memori. Hierarki memori adalah untuk menjaga keseimbangan antara kecepatan dan kapasitas komputer menggunakan beberapa tingkatan memori. Tingkatan level pertama itu register, kecepatannya sangat cepat, kapasitasnya itu sangat kecil, dan contohnya itu CPU internal. Yang kedua itu ada level 2, jenisnya cache, kecepatannya cepat, kapasitasnya itu sangat kecil, contohnya itu L1, L2, dan cache. Yang ketiga itu ada level 3, jenisnya itu RAM, kecepatannya sedang, kapasitasnya sedang, contohnya DDR4 dan DDR5. Yang keempat itu ada level 4, jenisnya penyimpanan sekunder, kecepatannya lambat, kapasitasnya sangat besar, contohnya itu HDD dan SSD. Yang kelima itu ada level 5, yaitu penyimpanan eksternal, kecepatannya sangat lambat, besarnya sangat besar, dan contohnya itu CD dan cloud. Yang keenam itu ada sistem bus. Bus berfungsi sebagai jalur komunikasi data antar komponen. Jenis bus itu yang pertama ada data bus, yaitu membawa data. Yang kedua ada address bus, menunjukkan alamat lokasi data. Yang ketiga ada control bus, untuk mengatur sinyal kontrol antar pengerangkat. Contohnya, ketika CPU membaca data dari memori, AD bus adalah mengirim alamat data, control bus untuk memberi sinyal baca, data bus untuk mengirimkan isi data ke CPU. Yang ketujuh itu ada performa komputer. Faktor yang mempengaruhi kinerja komputer yang pertama itu clock speed atau MHz atau GHz. Yang kedua itu jumlah core atau CPU. Yang ketiga itu lebar bus data. Yang keempat itu ukuran cache. Yang kelima itu efisiensi arsitektur RISC atau CISC. Yang keenam itu teknologi pipelining dan parallel processing. Yang ke-8 itu pipelining. Pipelining adalah teknik untuk mempercepat pemrosesan dengan mengeksekusi beberapa instruksi secara tumpah tindih atau overlapping. Yang pertama itu ada nama IF atau instruction fetch, fungsinya untuk ambil instruksi. Yang kedua itu ada ID atau instruction decode, fungsinya dekode instruksi. Yang ketiga itu ada X atau execute, fungsinya itu menjalankan instruksi. Yang keempat ada MEM atau memory access, berfungsi untuk akses memori. Yang kelima itu ada WB atau write back untuk simpan hasil. Kesembilan itu ada paralelisme dan multiprosesor. Untuk meningkatkan kecepatan, komputer modern mendukung multicore CPU untuk beberapa inti pemroses dalam satu chip. Yang kedua itu ada parallel processing untuk menjalankan banyak instruksi secara bersamaan. Yang ketiga itu ada cluster computing, beberapa komputer bekerja sama. Jadi kesimpulannya itu adalah yang pertama, arsitektur komputer adalah fondasi utama dalam merancang sistem komputer. Yang kedua, terdiri dari CPU, memori, input atau output, dan bus system.
Yang ketiga itu ada model von Neumann dan Harvard adalah dasar utama rancangan komputer. Yang keempat itu kinerja sistem dipengaruhi oleh kecepatan CPU, memori, dan efisiensi arsitektur. Yang kelima itu konsep modern seperti pipelining dan multicore membuat komputer semakin cepat dan efisien. Baik, segitu saja untuk materi arsitektur komputer saya, Pak. Terima kasih. Sekali lagi saya Putra Aditya Hermawan dari kelas 07 TPLP 027. Baik. Terima kasih, Pak.